Allah kalimana bi aslafuna salihun al-fatihah. Ya Allah nasta'in. Allah. Alhamdulillah nasyaallahu alaihi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ajma'in. Amma ba'da subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al-azizil hakim. Kali ini ya, mau mubtilatuha, hal-hal yang membatalkan salat. Nutkun bi harfaini wilaan, berbicara dua huruf berturut-turut. Walau fi tanah nuhen au harfin mufhimin min kalamin basarin, meskipun cuma dehem-dehem satu huruf, tapi itu yang membuat orang paham maksudnya dan termasuk bahasa manusia. La yasiru kalamin sabaqa lisanhu ilaihi aw nasiya aw jahila tahrimahu biha, tapi tidak membatalkan sholat kalau berisyarat berkata dengan isyarat yang terlanjur dilakukan lesannya, dan terlanjur ini tidak sengaja atau lupa atau dia tidak tahu keharamannya kalau di dalam sholat seperti itu. Wa qaruba ngahduhu bil Islam, atau dia belum lama masuknya Islam. Anasa'a bangidan nganil ulama, atau dia tinggal jauh dari para ulama. Wala bidanah nuhin li tangaduri ruknin qauliyin, tidak membatalkan sholat berdehem karena terpaksa, karena untuk melaksanakan rukun qauliyah. Bismillahirrahmanirrahim, karena apa serat itu terus alhamdulillah rabbil alamin, enggak apa-apa. Wa in kasura, meskipun dehemnya itu banyak. Wala dhahkin, dan tidak membatalkan puasa karena tersenyum, lebih tepatnya tertawa wa bukain dan menangis, wa sungalin dan batuk, wangitosin dan bersin, in walabat wa qolat, kalau memang itu tidak bisa ditahan dan cuma sedikit tertawa, kalau dikit ya enggak membatalkan. Wa fi'lun fahisun, kawas batin, dan membatalkan puasa sesuatu yang buruk, misalnya melompat. Au kasirun yakinan min ghairi jinsiha, atau melakukan gerakan yang banyak padahal gerakan itu tidak termasuk bagian dari gerakan sholat. Kasalasi khotowatin, seperti melangkah 3 langkah. Watahriku kafin, dan menggerakkan telapak tangan salasan 3 kali. Bihaken li ghairi siddati jarbin wilaan, menggerakkan telapak tangan 3 kali untuk menggaruk-garuk, kecuali karena apa ini luka atau apa gudeg. Gudeg bahasa Indonesia apa? Gudeg. Karena sakit yang sangat dan dilakukan berturut-turut. Bihaitsu yungatu kullun muttasilan alama qablahu, dengan dihitung
Berbeda dengan kalau tidak berturut-turut intinya begitu. Walau sahwan apa? Meskipun itu dilakukan dalam keadaan lupa, la khafifun wa in kasura, tapi tidak membatalkan kalau gerakannya itu ringan meskipun banyak, mutawalian dan berturut-turut, kata tahriki asabihi, misalnya menggerak-gerakkan jari-jarinya, wa asfanihi, dan menggerakkan telapuk matanya, itu tidak apa-apa tadi. Kalau begini gerakannya 1, 2, 3 itu menurut madzhab Imam Syafi'i seperti kita ini membatalkan, tapi kalau begini enggak batal meskipun banyak. Atau matane lirik-lirik ya. Ngubung-ngubung ke moto, bola moto ngubung ke ora batal. Mungkin karena gatel apa piye ngubung ke, nah, enggak batal. Kalau gerakan anggota badan itu 3 kali itu batal menurut madzhab Imam Syafi'i. Kalau gerakannya itu cuma misalnya jari, itu kan bukan anggota badan ya, maksudnya ini apa ya, ranting dari badan, ini kuping dikit ya batal. Kan ada orang yang apa ngurake apa kumis, merah apa telinga, apa hidung, nggak apa-apa, tapi nek gini itu menurut Imam Madzhab Syafi'i batal. Intinya itu kan kalau sholat itu tenang, tidak banyak gerak, itu kan lebih mudah untuk konsentrasi, untuk fokus kan itu. Nah, mungkin kalau madhab lain nggak batal, jadi mengo ya, mungkin nggak batal. Ada yang penting khusyuk. Ya. Tapi kalau madhab Imam Syafi'i itu kan memang kalau sholat itu paling tertib, paling secara zahir itu yang terlihat itu paling tertib, paling itu. Nah, diharapkan dengan tertibnya jasad, badan, zahir itu bisa membuat tertibnya hati, khusyuk kan itu. Wa mutirun, dan batal juga sholat itu kalau melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Membatalkan puasa misalnya minum, makan atau mengeluarkan sperma. Nah, tentu saja itu ya. Terus makan itu apa, misalnya ada selilit, ada sisa makanan dia apa aja di gigi, diambil pakai lidah, nah, terus dimakan. Nah, itu kan makan. Padahal ya selilit itu sedino tadi wis kecut jane, malah kayak tape ya. Wa ta'amudu takririn, wa ta'amudu takriri ruknin fi'liyin, dan mengulang-ulang rukun perbuatan, rukun gerakan, rukun fi'liyah, rukuk diulang. Wa itolatu fi'liyin, dan memanjangkan fi'lin qasirin ngamdan, dan memanjangkan rukun yang pendek, rukun fi'liyah yang pendek dengan sengaja. Misalnya rukun yang pendek itu apa? Rukun fi'liyah. Apa yang pendek itu? Rukun pendek fi'liyah ya apa misalnya? Habis rukuk ya apa? I'tidal itu pendek mana? Nah, kecuali di situ pas sholat tasbih, pas sengaja misalnya i'tidalnya dibuat setengah jam, batal lah, otomatis kan. Mungkin karena ngalamun sami Allah wa ni'mal rabbana lakal hamd, terus pikirannya kemana-mana, itu jadi lama banget itu. Nah, batal lah itu. Lama-lama kan kalau ditanya kamu sedang apa? Wih, aku ngopo? Wah, i'tidal terus kayak ya nggak bisa kayak gitu. Ma ikhlalu syartin min surutiha, dan merusak syaratnya sholat, salah satu syaratnya sholat di antara syarat-syaratnya sholat.
Syarat salat itu kan misalnya suci dari hadas kecil dan besar, kentut, ya berarti kan syaratnya rusak satu. Terus apa suci dari najis, ya, pas sholat dikencingi orang, nah itu batal itu. Syarat sahnya salat kan orangnya itu mukallaf itu. Dewas, pikirannya sehat, itu, tidak gila. Pas sholat gila 2 menit misalnya, ya batal salatnya. Ya pasti batal tau pas salat misalnya kumat itu loh, kumat gilanya. Lagi ruko sami Allah liman hamidah terus kumat gila 1 menit wae. Anak gila meskipun mungkin itu gilanya itu enggak melakukan apa-apa, ada kan gila kan macam-macam misalnya sami Allah liman hamidah rabbana walakal hamd itu kumat gila terus biasanya kalau gila dia joget-joget, joget-joget itu membatalkan. Atau tidak joget-joget, kalau gila itu cuma diem aja, ya itu batal kalau kehilangan akal itu. Atau sujud tidur, gitu, tidur bangun, gitu, tidurnya misalnya benar-benar tidur gitu, lupa apa yang dilakukan. Gitu. Tapi kalau kita itu tertidur, tapi kita masih sadar apa yang kita lakukan itu belum tidur namanya. Sujud, liar-liar, bahasa Indonesia liar-liar apa? Liar-liar. Ngantuk banget, kemudian 1 detik, 2 detik itu terasa tidur, tapi kita masih sadar bahwa ini sedang sholat, itu namanya tidak tidur, tidak batal. Untuk membela dirimu salat subuh itu loh. Aku seneng membela wong gitu. Watar kuruknin min arkaniha, dan meninggalkan 1 rukun di antara rukun-rukun sholat. Itu membatalkan, misalnya tidak pakai sujud, tidak pakai ruku, batal. Kecuali dia belum tahu, baru Islam, masuknya Islam belum lama, itu nggak apa-apa. Intinya itu kan bagaimana sholat itu supaya tertib lahir dan tertib batin. Lahirnya itu gerakannya pas, tidak banyak bergerak, kecuali memang itu bagian dari gerakan sholat. Tidak kemudian tidak berbicara, tidak makan, tidak minum, tidak batal apa hadasnya, tidak terkena hadas atau batal wudunya. Terus apa meneh? Syarat-syaratnya itu sholat yang itu dilakukan dengan sebaik-baiknya. Intinya kayak begitu. Ya, kalau kita melihat orang sholat kok banyak bergerak macam-macam, ya mungkin dia pakai mazhab yang lain kan itu. Ya kan mazhab itu macam-macam toh di itu nggak usah kaget gitu kayak gitu. Yang penting kita yang paling tertib itu Imam Syafi'i, memang paling ketat fikihnya. Bismillahirrahmanirrahim, dalam segala aspek itu, dalam perdagangan, dalam ibadah mahdhah, jumlah pernikahan. Imam Syafi'i kan 4. Imam Nakhai itu 9. Madhab Zahiriyah itu jumlah istri itu 99. Makanya kamu jangan kayak dulu itu waktu kecil lagi, Sri Sultan itu yang keberapa itu istrinya itu 100 katanya. Kok padahal Sultan ya nggak usah kaget, memang ada pendapat seperti itu. Meskipun itu tidak populer, tapi kan pendapat, dan itu ya ada dasarnya kan. Kemudian ana yang TV kayak sapa kayak dukun kayak terus bojone 6 kayak terus dikecam karo MUI. Ya apa kowe? MUI ya salah kayak gitu. Ya itu kan menurut 4 mazhab, 4 istri itu. Kalau menurut Imam Nakhai, Imam mazhab Zahiriyah, menurut siapa? Banyak kan yang berpendapat. Maksudku itu gini loh, kita dalam beragama ini kalau soal-soal hukum itu kita apa kowe jenenge? Luwes gitu loh. Yang penting itu di situ ada dasarnya, bukan asal-asalan, bukan ngawur. Kalau ngawur kan namanya kan sesat. Tapi kalau dalam sejarah pemikiran Islam itu ada, itu kita jangan mudah menyesatkan orang. Jangan mengatakan itu salah, yang benar cuma ini. Kan sekarang di internet banyak, YouTube itu. Apa itu nih?
Apa-apa sedikit-sedikit salah, sedikit-sedikit salah. Hukum-hukum yang berkaitan hubungan kita dengan Tuhan itu loh terutama. Kalau hubungan dengan makhluk Tuhan itu malah harus hati-hati banget. Misalnya tadi muter apa gitu nih. Hukum memelihara burung misalnya itu kan disar karo Mas Endra sebenarnya. Nah hal-hal yang berkaitan dengan makhluk Tuhan itu malah hati-hati. Tapi kalau hubungannya dengan Tuhan itu hukum itu malah luas kok. Benar. Hukum maksudnya hubungannya dengan makhluk itu jangan sampai kita zalim, kita berbuat aniaya, kita merugikan makhluk Tuhan. Tapi kalau dengan Tuhan itu Tuhan dirugikan itu gak masalah, gak pernah rugi Tuhan itu. Maksudku gitu. Jangan jangan jadi orang itu jangan. Kadang-kadang anak pondokan gitu, hukum harus begini, harus begini, harus. Nah, kalau gitu ya boleh untuk diri sendiri tapi jangan untuk yang lain. Kalau menurut saya ini untuk saya sendiri begini. Tapi jangan paksa orang lain untuk seperti itu. Temennya salat bergerak-gerak ya kalau menurut madhab Imam Syafi'i nggak boleh paling gitu. Tapi aku pakai madhab lain, madhab apa? Landungiyah. Landungiyah ya wewengiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang penting itu untuk diri kita sendiri. Oh, salat nggak boleh banyak bergerak. Jadi saya akan sholat tanpa banyak bergerak, kedap-kedip tok. Jangan untuk orang lain. Aku rada khawatir. Beberapa hari ini aku khawatir. Makin lama kok sesama orang beragama kok makin saling memaksa. Wahukiya dan diceritakan. Anis Syekh Mu'ainuddin anahu qala. Dari Syekh Mu'ainuddin beliau mengatakan, karena Syekh Ahmad Al-Gharnawi sakinan fi ghairin qaribin minasam. Syekh Ahmad Al-Gharnawi itu suatu ketika tinggal di satu gua yang dekat dengan Sam, dengan daerah Palestina. Fazurtuhu, maka aku pun mengunjunginya, menziarahinya. Faidan ma alaihi illal jildu wal ngazmu. Ternyata beliau itu tinggal kulit dan tulang. Saking kurusnya, saking banyak puasa riyadhahnya. Wa huwa jalisun ngala sajadatin. Beliau duduk di atas sajadah. Wa baina yadaihi asadani. Dan di dekatnya, di kanan kirinya ada dua macan. Macannya nggak makan, mau tinggal tulang dan kulit. Kenapa ya sufi-sufi itu nggak dimakan macan? Tak pikir-pikir ya, kalau secara spiritual kan karena karomah. Tapi kalau secara material kan macan mungkin ya tidak tertarik tau, tinggal tulang dan kulit. Banyak landung, pedok macan. Wah ini legit. Faqalali min aina tasilu. Kemudian Syekh Ahmad Al-Gharnawi bertanya kepadaku, dari mana engkau? Qultu min Baghdad. Aku pun menjawab, kata Syekh Mu'ainuddin, saya dari Baghdad, Irak. Qala marhaban wa aksir khidmatal fuqara hatta ya'duma amruka. Syekh Ahmad Al-Gharnawi kemudian berkata, selamat datang, marhaban, perbanyaklah melayani orang-orang fakir hingga menjadi agunglah dirimu, urusanmu. Kalau kamu banyak melayani orang fakir, kamu akan menjadi orang besar. Fakir itu kan nggak punya, nggak mampu. Fakir itu macam-macam, kebanyakan kan mengartikannya hanya fakir harta. Padahal ya kadang-kadang kan fakir teman, fakir apa meneh Pak Wan, fakir ilmu, apa meneh. Nah itu loh. Makanya aku sering cerita Rasulullah itu dulu kalau waktu sekolah itu, aku itu paling senang nemeni teman yang tidak punya teman. Dari sekolah kan misalnya orangnya dianggap apa, nek zaman dulu loh, ini anaknya orang kere ini, bajunya jelek,
wajahnya jelek, sepatunya jelek, celananya jelek, matanya jelek, otaknya jelek. Kan nggak ada yang nemeni kan, sampai sekarang masih ada nggak? Masih sing cah sekolah Alip. Nggunamu jelek apa ya Alip itu? Di sekolah, terutama di sekolah-sekolah elit itu kan ngumpul-ngumpul gitu. Nanti ada yang tidak punya teman. Nah aku dulu itu nemeni orang yang tidak punya teman itu. Meskipun aku waktu itu termasuk golongan elit, minal eliti, gitu. Banyak orang mau berteman dengan aku. Nek ra percaya takoni Bune Sola gitu loh. Orang Allah mbiyen yo tak elek, padha elek. Ya ora, kabeh semua orang aja pengen berteman. Kuliah aja begitu, kira-kira kanca sing kalau kuliah itu biasanya sing otake bebal itu enggak punya teman. Otake bebal, peringas-peringis, nyengungus, biasanya ra ono kancane. Nah. Itu malah tak temeni gitu. Karena dia butuh teman, itu fakir pergaulan loh. Itu loh. Nah, saya sukanya begitu, fakir itu macam-macam, terutama fakir harta, fakir eksistensi. Itu dah. Itu perlu diperhatikan kayak gitu itu. Makanya di sini itu kan semua orang seneng, di kampungnya mungkin dia dianggap sampah oleh tetangga-tetangganya karena kelakuannya kan. Nah di sini seneng mau diberi tempat, dimuliakan, gitu, dianggap setengah wali, gitu. Ada seneng ya. Nek kurang ajar kok guajul, gitu. Wes kere saya kemaki ya dah. Nah sejelek-jelek orang itu kan orang fakir yang sombong kan itu. Kadang-kadang. Ya itulah. Itu jadi maksudku itu kita berpihak kepada yang lemah. Jangan sukanya kalau berteman dengan itu enggak nanti ketularan jeleknya. Enggak mungkin kalau kamu itu misalnya kamu merasa ganteng, kamu cantik di sekolahmu terutama ini anak-anak sekolah nek orang kayak kowi barang itu butuh bergaul dengan siapapun, dengan regul pun cukup. Di sekolah itu biar anak sekolah itu loh, aku kok kamu nggak berteman sama anak aku kan cantik, dia kan jelek, kalau berteman dengan dia nanti aku takut ketularan jeleknya, aku bergaulnya sama yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng juga. Loh, kalau kamu itu bergaul, kamu merasa dirimu cantik, padahal itu salah itu. Rasa cantik, semua perempuan juga cantik, semua laki-laki juga tampan. Itu aja udah pendapat salah. Oke, diikuti pendapat salah. Kamu merasa cantik atau kamu merasa ganteng, berteman dengan orang cantik atau berteman dengan orang ganteng. Nah, gantengmu, cantikmu itu nggak kelihatan. Karena temanmu semua udah ganteng, udah cantik. Kamu merasa cantik atau tampan, kamu berteman dengan orang yang sangat jelek, wewe misalnya. Oh, kamu kan kelihatan, cantiknya kelihatan, gantengnya kelihatan. Itu kan? Karena ada bandingannya. Kamu merasa dirimu kaya, nggak mau bergaul dengan orang kere, siapa yang merasa kaya? Ya, misalnya gitu. Kayamu itu nggak kelihatan. Pak Wan bergaul dengan Mas Tommy Soeharto. Ayo Pak Wan kelihatan kere banget itu. Gitu. Pak Wan bergaul dengan orang yang sepeda ada nggak punya, rumah nggak punya, atau otak juga nggak punya, orang gila maksudnya. Pak Wan kelihatan elit banget itu, seleb banget itu, seleb ya apa? Ya gitu loh. Tapi nek niatnya ben kelihatan sugih banget, ra entuk ganjaran niatnya menemeni ngono lho, menemeni. Ngono ki maksudku ki santri ini perlu saya tekankan berkali-kali, terutama untuk santri mukim, karena kadang-kadang kalau ada santri baru dianggap orang baru itu kan butuh temen, ya. Berkali-kali saya menyampaikan tuh, orang baru, santri baru itu butuh temen ya ditemeni. Orang lama biasanya udah punya temen. Bismillahirrahmanirrahim. Santri ya santri ini ono tamu ya waspada, nggak usah curiga. Jangan-jangan terus, oh ini kan orang baru kasihan ini harus dianu. Nah itu tamu ya, tamu sekarang kita tidak bisa tidak boleh melepaskan waspada. Husnudon iya waspada wajib kan. Nanti kamu ditipu, dibohongi. Kan. Tapi dilayani dengan baik. Jangan diremehkan, jangan disepelekan. Ini kata Syekh Ahmad Al-Qarnawi ini, layanilah orang-orang fakir hingga menjadi agunglah urusanmu, pahalamu, dirimu kan. Wa ini sakantu fi hadzal ghar mundu arba'ina sanatan. Dan aku ini sebenarnya sudah tinggal di gua ini 40 tahun.
Wah, bertapa 40 tahun. Wa'tazal tu al-khalqa, dan aku menghindari bergaul dengan makhluk selama 40 tahun, maksudnya manusia. Walakin mastarahtu minal buka mundu salasina sanatan. Tetapi aku sudah 30 tahun ini tidak berhenti-hentinya sering menangis li ajli khaufi syai'in, karena ada khawatiran mengenai sesuatu. Qultu ma huwa, saya pun kata Syekh Mu'inuddin bertanya, apa sesuatu itu yang membuat engkau menangis? Qala as-sholatu, kata Syekh Ahmad Al-Qurnawi, ini urusan sholat. Idza shallaitu nadartu fiyya wa bakaitu. Ketika aku melihat sholatku, aku perhatikan, maka aku pun menjadi menangis. Wa qultu lawih talat durratin minas surut tak minas suruti dangat jami'u a'mali. Aku pun berkata dalam diriku, seandainya ada satu kekurangan kecil saja dari syarat-syaratnya sholat, berarti sholatnya enggak sah, maka sia-sialah semua amal kebaikanku, waduriba bitongati, dan ngalawasi, dan pahala ketaatanku dipukulkan pada wajahku, ditamparkan pada wajahku. Karena sholat itu kan, kalau diterima sholatnya, diterima semua amalnya kan gitu. Nah nanti kata Syekh Ahmad Al-Qurnawi, ya karena wali ya, wali kutub, jadi aku khawatir nanti sholatnya ada yang nggak beres. Wah, berarti amalku semua ditolak dong. Wa in kunta ya fakir, maka jika engkau wahai fakir, wahai murid, fakir itu butuh ilmu. Takdiru antakhruja min muhdatis sholah fangalta amron. Kalau engkau bisa keluar dari perjanjian sholat, maksudnya bisa melaksanakan sholat dengan baik, maka sungguh engkau telah berhasil. Wa illa dhaba al-ngumru bil ghaflah wa dhonga. Tapi kalau kamu tidak berhasil memperhatikan sholat, maka hilanglah umurmu dalam kelalaian dan sia-sialah umurmu. Intinya itu sholat itu serius, jadi jangan main-main. Saya Ahmad Al-Qurnawi sampai sebegitunya. Sholatnya serius. Kalau kamu sholatnya bagus, ya bereslah urusanmu. Kalau sholatnya nggak bagus, kacau dong hidupmu. Nah ini yang perlu diperhatikan. Ini Syekh Ahmad Al-Qurnawi tadi mengatakan itu tadi, wa aksir khidmatal fuqara, layanilah orang-orang fakir, baru membicarakan sholat. Artinya kalau kita itu mau sholatnya baik itu ya kita itu tadi, khidmatal fuqara, memperhatikan orang-orang fakir, berempati. Berempati itu apa? Ngerti ya kowe berempati? Ngerti ra berempati kamu? Berempati iki ya apa enake? Apa ndung? Bersimpati. Berempati misalnya Alif sedang sedih, saya berempati, saya ikut merasakan sedihnya Alif. Itu namanya berempati. Alif sedang kaya, saya minta. Alif sedang sakit, saya ikut merasakan sakitnya, ikut prihatin, ikut mendoakan, ikut mengusahakan agar dia sembuh dari sakitnya. Itu namanya berempati. Apa ya, bersimpati, tapi lebih dari bersimpati. Baru sholat ya. Kalau kita itu berempati pada makhluk Allah, terutama yang lemah, yang menderita, kita baru sholatnya bisa baik. Ini rahasianya di situ loh. Tapi kalau orang memperhatikan sholat tapi dengan makhluk Allah tidak berempati, tidak apa ya, tidak baik, ya tidak mungkin sholatnya baik. Intinya kan ini gitu. Ini mesti dorang kayak gini. Bermarhaban wa aksir khidmatal fuqara, baru sholat ya.
Ya Nabi kan juga begitu tuh. Iman, membela yang lemah, yang kecil, entah fakir miskin, menyayangi makhluk Allah, baru diperintahkan sholat setelah 13 tahunan. Berbuat baik kepada sesama sebaik-baiknya, terutama santri. Makanya saya itu nggak suka kalau ada santri bertengkar, nggak suka. Ya tengkar boleh tapi setengah jam, maksimal setengah hari. Habis itu harus damai, harus ini. Gimana caranya? Harus saling memahami, memaklumi, memaafkan. Sapa sing arep kerengan? Kowe arep kerengan sapa? Kowe karo Ari Mudori. Wah, nek terjadi peperangan kuwi. Kayak peperangan Sabdo Palon karo Syekh Subakir gitu. Syekh Subakir. Dia kira tahu ziarah ini Syekh Subakir ya Pak. Yang Gunung Tidar itu. Yes, Magelang itu. Ya bisa-bisa. Kalau ziarah ini kalau mulai iso mabur. Saking kesele itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya rahim cek. Wa akhraja atau baraniyu wa ibnu Huzaimah wa Hibban fi sahihima. Imam Tabarani, Ibnu Huzaim dan kedua anak lelaki Huzaimah dan Hibban di dalam kitab sahihnya mengeluarkan satu hadis. Anna Rasulullah SAW ra'a rajulan lam yatimu rukungahu wa yanqaru fi sujudihi wa yusalli. Bahwa Rasulullah SAW melihat seorang laki-laki tidak menyempurnakan rukuknya dan sujudnya itu seperti burung yang mematuk makanan. Sujudnya cepat banget. Rukuknya juga tidak sempurna, asal semaunya. Padahal orang itu sedang sholat. Faqala sallallahu alaihi wasallam lau mata hadza ala hali mata ala ghairi millati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang ini mati dalam keadaan seperti ini tidak berubah, sholatnya semaunya sendiri, maka dia matinya nanti tidak di jalannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti matinya tidak Islam. Summa qala sallallahu alaihi wasallam masalul ladzi la yutimmu rukungahu wa yanqaru fi sujudi masalul ja'ini ya'kulu tamrata wa tamrata ini la yughniani anhu. Perumpamaan orang yang rukuknya tidak sempurna dan sujudnya seperti burung yang mematuk, itu seperti perumpamaan orang yang lapar yang memakan satu butir korma dan dua butir korma. Tentu saja itu tidak mengenyangkannya. Orang kelaparan cuma makan satu butir korma, dua butir korma, itu kan tidak kenyang. Begitu juga orang yang sholatnya itu tidak sempurna rukuknya, sujudnya juga cuma seperti burung mematuk, cepat banget, tergesa-gesa. Itu ya tidak seperti orang lapar yang makan sedikit tidak akan kenyang. Sholat itu kan kebutuhan kita sendiri. Zaman dulu orang-orang Arab itu kebanyakan itu, sampai sekarang sih, karena orang-orangnya itu apa itu, kalau taat ya benar-benar serius, tapi kalau membangkang itu ya benar-benar nyebelin gitu loh. Tidak seperti orang Jawa. Kalau orang Jawa itu taat ya tidak serius. Di Nusantara ini loh, ya tidak serius-serius amat, membangkang juga tidak membangkang-bangkang amat. Nah itulah. Makanya Nabi itu kan sering membuat intonasi dalam kalimatnya itu karena orang Arab itu begitu. Ulama-ulama itu kadang-kadang kalimat-kalimatnya itu keras. Itu kalau di Arab ya memang tepat. Karena alamnya saja sudah keras, orang-orangnya keras. Ya dah, orang-orangnya keras. Alamnya keras sehingga orang-orang karakternya keras. Kalau tidak dikerasi, tidak ditegasi, bisa jadi orang itu tidak menganggap serius masalah itu. Gitu loh. Tapi kalau style keras, gaya keras seperti itu dibawa ke misalnya ke Jawa, ini nggak cocok. Karena orang Jawa itu lemah lembut, lemah gemulai, gitu.
Orang Arab itu secara umum loh di Jazirah itu kan kalau tarian aja seperti itu tuh. Tari tengah malam sambil bikin api unggun itu loh, sejarahnya itu. Gitu. Kayak gitu tuh. Secara umum loh, bukan semuanya loh. Bukan yang sudah Islam loh. Karakter dasarnya. Tapi orang Jawa itu tari gambyong. Itu kita melihat itu bisa tidur kok. Iya dah. Oh gini misalnya. Mau bergerak begini aja 1 detik cuma begini. Meneng wae, diem aja, 10 detik baru. Itu bandingan dengan musik rock. Nek Bali itu gabungan ya, jadi kadang-kadang meneng, itu malah. Maksudku itu kadang-kadang kan kita hari ini juga melihat orang itu ceramahnya kayak seperti ceramah kepada orang-orang suku Badui saja. Teriak-teriak macam-macam. Nah, ini di Jawa ya, nggak cocok. Beda-beda sih, secara umum begitu gitu loh. Secara umum bukan berarti semuanya. Gitu. Maksudku kowe iki nek berkomunikasi iki ya ora usah nyentai-nyentai. Santai wae. Sementing ana badine jare Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini sholat itu kalau nggak serius seperti itulah nanti anunya itu begini. Kalau kita sholat sunat cepet nggak apa-apa. Kalau sholat wajib maksudnya cepet ki ya sholat wajib pun boleh cepet tapi jangan keterlaluan lah. Rukuk ini sujud ini cepet banget itu. Soalnya landeng syarat nyerang aku jenengan nek tarweh kan cepet. Nah, kalau tarweh itu kan sholat sunat nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Sholat itu tolah-toleh itu kan dosa. Kalau Imam Syafi'i kalau menetapkan kalau nolah-nolehnya lebih dari 3 kali kan batal. Kalau mazhab yang lain mungkin tidak batal tapi dosa. Kan itu. Tapi kalau salat sunat, tolah-toleh itu malah sunat. Loh, gimana? Karena itu mengambil berkahnya para sahabat-sahabat itu dulu tolah-toleh. Jadi kalau salat sunat itu, salat wajib itu harus menghadap kiblat syaratnya. Tapi kalau sholat sunat itu tidak wajib menghadap kiblat. Ya misalnya alif salat duha menghadap ke timur ya nggak apa-apa. Wong bumi itu bulat itu. Timur terus ya, sampai akhirnya sampai Ka'bah juga, ya dah. Memutar tuh. Sholat madhep ngidul ya nggak apa-apa. Cuma nggak dapat pahala menghadap kiblat. Kalau sholat sunat tuh, kalau sholat wajib menghadap ke selatan ya nggak sah, nggak memenuhi syarat. Itu dah. Kecuali tidak tahu. Jadi ada bedanya loh. Makanya menyimpulkan sesuatu itu jangan buru-buru. Karena kita itu kan kadang-kadang misalnya Mbah Tohari itu wali gitu. Salat sunat cepet banget. Gitu tuh. Mbah Ukhet almarhum semua ya. Ya Abdul Muhyin jalan. Salat sunat tolah-tolah. Gitu. Dan diperlihatkan orang kalau beliau itu tolah-tolah. Padahal itu wali juga, ulama besar, wali. Nah, aku khawatir kamu melihat orang seperti itu, wali, ulama, terus apa itu wali apa? Wali kukun, sholatnya tolah-toleh. Lu kan sholat sunat, gitu loh. Ada paham ya? Makanya jangan menyimpulkan sesuatu kepada orang lain. Nah, aku rada khawatir ya kan. Ini nanggon teori kan. Lah kok agak ngaji rong suwe wis menilai orang atau ya sebenarnya wong yang arep salat karo ndangak, mangap. Ngono. Melongo, mbok ya wis ben urusane dhek sapa ngerti kuwi jan wali tenan to. Sing penting nek kowe menurutmu itu tidak tepat kamu jangan lakukan, tapi enggak usah negur orang, enggak usah menilai orang. Kamu salat kok sambil menilai orang menunjukkan bahwa salatnya kamu tidak khusyuk gitu. Zaman dulu itu ada cerita kalau kiai itu salat terutama maghrib isya gitu, subuh itu dikasih lampu, lampunya itu di sebelah timurnya, belakangnya jamaah. Jadi nanti kalau jamaahnya itu kan ada bayang-bayangnya toh, di depan itu. Kalau jamaahnya itu bergerak atau macam-macam, bikin gaduh atau bercakap-cakap, itu kan kelihatan dari bayang-bayang, dari siluetnya. Nah, supaya imamnya itu, kiainya itu bisa memperhatikan pas sholat, misalnya sholat isya, makmumnya malah pada joget wewe misalnya, kan kelihatan dari depan itu, saya ngadap sini, kan lampunya dari belakang kelihatan, bayang-bayangnya, dan itu nanti
Setelah selesai sholat tuh kiainya menegur, wah kamu sholat nggak khusyuk, banyak bergerak. Kok tahu Pak Kiai? Ya tahu. Santri kan yang tidak jeli, tidak cerdas kan, Pak Kiai berarti tahu segalanya ya, kita bergerak pada di belakangnya, kok bisa melihat ya? Ya karena yang dilihat itu bayang-bayangnya ini loh, gerakan bayang-bayang. Ya, kalau santri yang cerdas ya lain lagi. Pak Kiai pasti tahunya dari bayang-bayang di depan itu kan ya? Iya, berarti Pak Kiai sholatnya nggak khusyuk. Mau sempat memperhatikan bayang-bayang itu. Arah situasinya nah ini malah kayak ini itu. Oh iya. Dong rawi ke baby. Jalan menghadap ke sini toh. Ini ada tembok. Jamaahnya di situ, di sana dikasih lampu. Kalau si jamaah ini bergerak kan di sini ada bayang-bayang. Ya, kelihatan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahmadullah yang durullahu ilang abdin la yukimu salbahu min sujudi wa rukungihi. Imam Ahmad melihatkan Allah itu tidak mau memperhatikan seseorang yang ketika berdiri sholat itu tidak menegakkan tidak meluruskan punggungnya ketika sujud dan rukuk. Allah itu tidak mau memperhatikan orang yang ketika sholat tidak berusaha meluruskan punggung ketika sujud dan rukuk. Maksudnya tidak mau sujud dengan benar, tidak mau rukuk dengan sungguh-sungguh, tidak mau meluruskan punggungnya ketika rukuk dan sujud. Maksudnya tidak serius ketika sujud dan maksudnya sholatnya itu semau-maunya. Sholatnya harus serius, berusaha serius. Nah, Allah tidak mau memperhatikan seseorang yang tidak mau meluruskan punggung ketika sujud dan rukuk. Kamu bilang kepada orang yang bungkuk, luruskan itu. Lah wong bungkuk tak kan. Wis wong tuwa tak weden-wedeni sing kiyaine enom sing diulang wong tuwa wis bungkuk wae, rukuk diluruskan. Wah, ayo. Wong tuane iki nangis ta. Gregeten mah metu saka Islam sisan ta. Saya meluruskan di sini bersungguh-sungguh. Ada pertanyaan ini biar aku zaman ngaji. Lah kula pun wungkuk ngeten iki lajeng jejeke piye? Ha piye carane? Wah yo kene pekok kowe ya ta. Dong ra. Wa tabarani man shalla li ghairi waqtiha. Apa? Walam yusbir wudu'aha walam yusbir wudu'aha walam yutimma laha khusungaha wala rukungaha wala sujudaha kharajat wa ya sauda'u mudlimatun. Siapa yang Imam Tabarani meriwayatkan siapa yang sholat tidak pada waktunya, maksudnya sholat zuhur pada waktu asar atau sholat asar pada waktu zuhur gitu. Ini kan orang yang merusak sholat itu terus menerus gitu. Siapa yang sholat tidak pada waktunya dan tidak menyempurnakan wudhunya juga semaunya gitu. Dan tidak menyempurnakan khusyuknya, tidak berusaha untuk khusyuk, tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya, pokoknya semau-maunya sholat itu asal-asalan saja. Maka sholatnya itu keluar dalam keadaan sholatnya itu kalau diwujudkan itu dalam keadaan hitam dan gelap. Takulu doya'akallahu kama doya'tani. Sholat itu berkata, mudah-mudahan Allah menyia-nyiakanmu, meremehkanmu sebagaimana kamu telah meremehkan aku. Ata idza kanat haitsu sya'allahu lufat kama yulafus saubu al-khaliqa. Summa duriba biha wajah. Hingga sampailah Allah itu mewujudkan sholat itu, kemudian dalam bentuk tertentu. Kemudian bentuk tertentu dari sholat itu diuntal-untal. Bahasa Indonesia diuntal-untal apa?
diuntel-untel ya apa, dilipat-lipat, sebagaimana pakaian yang sudah rusak. Kemudian ditamparkan, dilemparkan ke wajah orang tersebut. Wa muslimun ya fulan ala tuhsinu sholataka ala yang durul musalli idha shalla kaifa yusalli fa innama yusalli li nafsi. Imam Muslim mengatakan, wahai fulan, Nabi berkata, wahai fulan, mengapa tidak engkau baguskan sholatmu? Apakah engkau tidak memperhatikan orang yang sholat, bagaimana orang yang sholat itu melakukan sholat? Bukankah dia sholat itu untuk dirinya sendiri? Sholat itu bukan untuk Allah, untuk diri sendiri. Betul. Wadalamiyu hasanu al-hafidhu ibnu Hajar udhkuril mauta fi sholatika fa inna rajula idha dhakaral maut fi sholati la hariyun ayyusina sholatahu wa salli sholata rajulin la yadunu annahu yusalli sholata ghairaha. Imam Dalami meriwayatkan satu hadis dan Imam Hafidh ibnu Hajar menetapkan hadis itu hasan, bahwa Nabi bersabda, kamu ingatlah kematian ketika sholat, ketika hendak sholat, di dalam sholatmu, di dalam sholat. Sebab orang yang ingat sholat, ingat mati di dalam sholatnya, ketika sholat, maka pastilah dia akan membaguskan sholatnya. Dan sholatlah seperti sholatnya orang yang tidak yakin akan bisa sholat lagi. Seperti sholat terakhir. Itu pasti khusyuk toh. Orang mau dihukum mati, dieksekusi. Sholat terakhirnya pasti berusaha sekhusyuk-khusyuknya. Toh. Kalau kita itu mau khusyuk, kata hadis yang dikatakan Imam Dalami ini, ya dengan ingat mati. Sholat zuhur misalnya. Jangan-jangan ini habis zuhur nanti saya mati, kan tidak tahu. Nah, itu sholatnya itu jadi serius. Sholat seperti seolah-olah itu adalah sholat terakhir. Kan banyak orang itu tahu-tahu mati mendadak. Ya, saya udah banyak membaca sholat kok Pak, nggak mungkin belum dikasih tahu Rasul, berarti ya belum mau mati jadi sholat. Repot ya. Maksudnya ini berusaha untuk khusyuk. Nikmatilah sholat. Nah. Tekan gini ya, begini maca ya. Isi ana lah. Nah, ya. Ini kenapa saya tekankan tentang perbedaan hukum, tentang kepedulian. Kebetulan tentang kepedulian sosial ini kan masih 10 surah. Surah tadi ya ada kepedulian sosial, ada pokok jenenge mengerti pendapat orang apa jenenge kerukunan apa jenenge antar agama rukun ini jenenge apa, toleransi terhadap perbedaan pendapat sesama Islam. Dengan semua makhluk itu harus toleran, harus mengerti, memahami, tidak menyalahkan, membela yang lemah. Karena itu modal-modal kita untuk supaya oleh Allah dianugerahi ketika sholat itu bisa khusyuk. Kalau sholatnya khusyuk enak banget, tidak ada yang lebih enak daripada sholat khusyuk. Karena sholat itu mi'rajul mu'min, mi'rajnya orang beriman. Rasulullah itu kan puncak kenikmatan Rasulullah itu ketika beliau masih di dunia, hidup di dunia itu kan Isra Mi'raj itu tuh. Nah, Nabi bilang sholat itu adalah mi'rajul mu'min, Isra Mi'rajnya orang beriman itu sholat itu. Sholatnya khusyuk, wah, tidak ada yang lebih enak di dunia ini, tidak ada yang lebih nikmat di dunia ini kecuali ketika sholat khusyuk itu. Makanya para nabi itu semua hobinya sholat, karena khusyuk sholat. Kalau kita malas sholat, karena kita belum bisa khusyuk, dan itu tak bisa khusyuk. Suatu ketika mungkin sekali 2 kali sholat atau sehari 2 hari sholat bisa khusyuk, itu kamu akan tahu bahwa tidak ada yang lebih nikmat daripada sholat yang khusyuk itu.
Jangan salah, sholat khusyuk itu kalau kamu memang benar-benar merasakan sholat khusyuk yang benar gitu loh, di jalur yang benar. Sholat khusyuk kan bertingkat-tingkat juga. Khusyuknya wali abdal tentu berbeda dengan khusyuknya wali kutub misalnya kan itu. Khusyuknya wali kutub tentu berbeda dengan khusyuknya para sahabat Nabi kan itu. Khusyuknya sahabat Nabi tentu berbeda dengan khusyuknya Nabi sendiri kan itu. Nah, tapi meskipun khusyuk itu bertingkat-tingkat, khusyuk itu bisa di jalur yang benar, bisa di jalur yang salah, bisa di jalur yang palsu. Khusyuk yang benar itu membuat kita semakin tadi berempati kepada sesama, semakin berusaha memahami, semakin mengerti, gitu loh, memaklumi, memaafkan, mengasihi makhluk Tuhan. Itu di jalur yang benar. Tapi kalau kita merasa wah salatnya enak banget khusyuk, habis itu meremehkan orang, menganggap orang itu serba salah, salah terus, yang benar dirinya terus, ya tidak berempati, tidak ada belas kasih, tidak meningkat belas kasihnya, itu khusyuk jenis yang palsu itu. Itu nah. Orang yang khusyuk itu makin kasih sayang kepada sesama. Itu nah, masalahnya banyak juga itu kita lihat itu. Ya kelihatan kalau dia itu dari wajahnya itu kelihatan dia berhasil sholatnya itu sudah pada kategori khusyuk, tapi khusyuk palsu. Ya karena dia nggak menyenangkan loh, bergaul itu nggak menyenangkan, jelai, nyebeli. Nah, suka kalau dia menang dia menindas, gitu. Kalau dia kalah dia menjilat-jilat. Nah, itu ramu tuh banyak tau kita lihat, mungkin temanmu juga begitu ada. Jangan begitulah. Jadi nek kowe santriku yang ngono ya, ini salah satu apa wasiat 10 suro, gitu. Temanmu yang kira-kira itu pantas dibully, kamu jangan ikutan membuli, justru kamu menyayangi, gitu. Yang sudah mulia terhormat dibully pak, ya nggak usah juga, itu tak mau ambil cari gara-gara, ya. Itu ya maksud itu berbeda. Ini tadi ada Ibnu Hajar, Al-Hafidh itu kan hafal 100.000 hadis ya, bersama sanadnya. Hafal Quran, hafal 100.000 hadis. Ibnu Hajar kenapa disebut Ibnu Hajar? Anaknya batu. Nah ini bagi santri lama kan sering saya ceritakan, yang baru mungkin tidak tahu. Kenapa disebut anaknya batu? Karena dulu waktu dia itu mondok, jadi santri, itu bodohnya, gobloknya minta ampun, dan nggak dikasih ampun, dari goblok banget itu. Dibully teman-temannya, sampai nggak tahan. Gurunya aja sampai sering marah-marah karena saking gobloknya, saking bundelnya. A'udzubillahi minas, a'udzubillahi minaf, misalnya gitu. Oh, sampai dia itu melarikan diri dari pondoknya, melarikan diri. Pondoknya di pinggir hutan, dia lari naik gunung Turgo, ya capek, berhenti di situ. Nah, di dekatnya itu ada air tetes itu loh, apa itu mata air yang tetes, tes, ya tidak bilang tes sih, nah gitu, ada bunyinya. Ya perhatikan, nah, yang ditetes itu batu, ya batunya itu apa itu berlubang tulisan ditetes itu, terus itu kan jadi ada lubangnya. Terus dia itu tiba-tiba dapat pencerahan, dapat ilham dari Rasulullah. Ini batu ini keras banget, ditetesi air, lama-lama itu jadi berlubang. Padahal air itu kita ketetesan juga nggak merasa sakit. Toh. Batu itu keras banget, tapi ditetesi terus-menerus, airnya bolong. Gitu. Begitu juga otak yang bebal, yang bodoh, yang goblok, itu kalau terus-menerus ditetesi dengan deres, itu ya seperti batu itu. Ini bolong juga, cerdas juga. Karena orang yang bodoh, orang yang tidak cerdas, orang yang goblok itu sebenarnya itu kan cuma belum cocok antara cara memasukkan informasi yang diberikan guru atau memasukkan data ketika deres. Tapi kalau udah cocok, cepat banget. Nah Ibnu Hajar itu lebih pintar dari semua temannya, lebih pintar dari gurunya. Setelah itu, habis itu belajar dengan keras. Deres terus.
Pinter dia, lebih pinter dari gurunya, lebih pinter dari teman-temannya yang dulu membuli. Aku punya teman juga begitu dulu. A'udzubillahi minas, karo Pak D Basit diajari gitu. Dia menurunkan a'udzubillahi minaf. Sekarang dari kiai pinter. Ya sering saya ceritakan lah. Kitabnya nggak ada yang ada tulisannya, karena ini gitu. Ini tetes loh, saking kemplune utek gitu. Mengendalikan air liur aja nggak bisa ini, jadi tes. Jadi selesai kitab ditutup, kalau selesai ini sudah menjadi cucian. Tulisannya hilang kabeh toh. Terus kita kiai di pondok, sarjana, pinter, nah, gitu loh. Mungkin dia ditetesi banyu, deras terus dia ini, gigih. Kan sering saya ceritakan temanku, nggak usah saya sebut namanya. Besok kalau suatu ketika ketemu ada orangnya baru, ya ini loh. Boleh ya tak ceritakan dulu kamu, boleh lah, itu baru saya ceritakan. Siapa sih dia? Itu loh. Makanya kayak mondok itu ya nggak usah tergantung teman-temannya nggak deres, kamu pengen deres aja. Temannya deres, kamu nggak ingin deres, ya memang kamu konyol kan itu. Ya nggak apa-apa. Jadi sendiri-sendiri. Maksudnya sendiri-sendiri kayak ilmu itu kan diserap sendiri-sendiri. Misalnya ini, ya diteres kan wes tak waca tak. Nah, perlu di depannya tak teresike boleh nanti. Jadi ketika saya membaca, saya menjelaskan, kamu deres kan pemahamanmu kayak apa? Dicocokkan dengan saya menjelaskan, cocok enggak? Kalau sudah sering cocok, berarti kamu sudah normal. Kan itu. Belum pinter kok berarti pinter, ya urung kayak normal gitu. Itu ya. Ini mumpung 10 surah apa nah ya. Jadi ini hari 10 surah itu nek saya ditingkatkanlah kualitas diri kita, keterbukaan kita, cara berpikir kita, empati kita dan seterusnya. Wallahu a'lam.